Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan oleh salah satu calon guru penggerak, Bapak Donisius Namput SPD, mau menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Saya berpikir bahwa tema tentang diseminasi budaya positif sangat aktual, sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, dengan lingkungan sekolah kita. Karena itu saya mohon kesediaan Bapak Ibu Guru sekalian untuk bisa menyimak pemaparan materi dari pemateri dengan saksama. Sebelum kegiatan kita dimulai, saya minta kesediaan Pak Alfons untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu hebat, marilah kita seperti kita mengikuti presentasi destinasi budaya positif yang dibawakan oleh teman kita calon guru penggerak 11. Sebagai umat yang beriman, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Saya memimpin doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih kami aturkan kehadiratmu yang bermitra surga, karena pada hari ini Engkau memperbolehkan kami berada di tempat ini untuk berbagi satu hal yang kiranya berkenan bagi kami dan berkenan untuk proses selanjutnya bagi siswa kami. Dan begitu ya Bapa di dalam surga, selama proses kegiatan ini kami mengharapkan bimbingan-Mu agar kiranya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kami untuk pengembangan diri di hari-hari yang akan datang. Nama-Mu kami puji hari ini, esok sepanjang dan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengawali kegiatan kita dengan doa. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati CGP Angkatan 11, Pak Donisius Namput SPD, rekan-rekan guru sekalian yang saya cintai. Tentunya kita bersyukur karena di tengah-tengah kekurangan keterbelakangan ilmu kita sebagai pendidik dalam menjalankan tugas kita sebagai pengajar di lembaga ini, kita diberikan materi oleh teman-teman CGP yang memiliki pengalaman lebih dari kita, dan itu kita harus akui, sehingga kegiatan kita hari ini semoga bisa membawa dampak yang luar biasa untuk kita para guru, juga untuk keberlangsungan sekolah kita ke depannya. Untuk itu saya minta kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan singkat sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan secara resmi. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Lombok Selatan, yang saya banggakan calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan. Pada kesempatan yang pertama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga pada siang hari ini kita berada di sini, kita mengikuti diseminasi budaya positif bersama calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan. Iya, budaya positif kita semua tahu itu adalah fondasi atau dasar dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu dibentuk di sebuah lembaga, yaitu di sekolah. Jadi di sekolah anak-anak itu akan dibentuk karakternya melalui disiplin positif tadi. Ya, kita semua tahu itu bisa terwujud, itu bisa terlaksana ketika budaya positif itu kita terapkan. Dan kita terapkan seperti yang dikatakan oleh guru penggerak, dimulai dari dalam diri. Saya tidak bisa membentuk orang lain kalau saya belum bisa membentuk pribadi saya.
Jadi saya harus bentuk dulu pribadi saya, baru saya bisa membentuk pribadi orang lain. Harapannya untuk Bapak dan Ibu guru untuk menyimak apa yang menjadi pemaparan materi dari calon guru penggerak. Ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan di lembaga ini untuk memajukan sekolah kita ke depannya untuk lebih baik. Maka dengan itu saya atas nama kepala sekolah membuka kegiatan diseminasi budaya positif secara resmi. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif JYP Angkatan 11 SMA Negeri Kuala Lumpur Selatan secara resmi. Selanjutnya waktu seluasnya saya persilakan kepada CGP Angkatan 11 SMA Negeri Kuala Lumpur Selatan. Dalam hal ini adalah Bapak Donisius Namput SPD untuk memaparkan materinya. Pada Bapak waktu seluasnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa dari MC dan juga Ibu Waka yang sudah menyempatkan diri untuk hadir memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Hari ini kami coba membagikan praktik baik terkait dengan program pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah kami jalankan kurang lebih 3 bulan. Hari ini saya akan coba memaparkan tentang budaya positif. Ini adalah diseminasi, ini adalah berbagi praktik baik apa yang sudah kami dapatkan selama program guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjut. Tema dari kegiatan yang kita jalankan pada siang hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selain jagat suram, mohon maaf. Ya, seperti apa nanti budaya positif? Mari kita lihat tayangan berikut. Ya, ini tentang konsep budaya positif. Kurang lebih ada dalam kotak-kotak yang tersedia di slide itu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Kurang lebih konsep ini yang akan saya bahas, saya akan bagikan kepada teman-teman dalam pemaparan kali ini. Baik, yang pertama teman-teman, kita akan melihat seperti apa disiplin positif itu. Yang pertama ada kata disiplin, berasal dari kata display yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kurang lebih itu tentang konsep disiplin. Yang berikut, disiplin positif. Kalau tadi disiplin, sekarang disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Itu berkaitan dengan konsep disiplin positif kalau berkaitan konteks kita yang berada di lembaga pendidikan. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini harapan kita semua sebagai pendidik sejati. Setidaknya harapan kita atau muara dari proses pembelajaran kita di sekolah adalah murid-murid kita atau peserta didik kita memiliki disiplin, memiliki karakter, memiliki perilaku sesuai yang diharapkan.
Kira-kira seperti itu. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kebutuhan dasar. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa-apa saja kebutuhan dasar kita, tentu kita sudah mengetahui, kita sudah memahami dan kita mengalami dalam proses atau perjalanan hidup kita setiap hari. Kita butuh makanan, kita butuh minuman. Ya. Itu berkaitan dengan kebutuhan dasar. Ya, coba kita lihat yang berikut. Kira-kira ini penjabaran yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Itu yang pertama. Manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Kita membutuhkan kasih sayang dari siapapun, oleh siapapun. Kalau konteks kita di sekolah, peserta didik kita membutuhkan kasih sayang, bukan dari orang tua di rumah saja, tetapi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru. Yang ketiga, kebebasan. Ya, kebutuhan akan kebebasan. Selain 2 kebutuhan tadi, ini yang ketiga, kebebasan. Manusia itu membutuhkan kebutuhan ini supaya dia tidak terkekang, maka dia butuh kebebasan untuk berekspresi, berbicara, berkomunikasi, bertindak dan lain-lain. Yang keempat, kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan supaya hidup kita fresh, supaya peserta didik kita kelihatan gembira, maka dia butuh kesenangan. Seperti apa kesenangan? Tergantung konteks. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang kelima adalah penguasaan. Ya, jangan sampai dalam konteks pendidikan di lembaga kita, anak-anak kita tetap memiliki kebutuhan yang terakhir ini tentang penguasaan, baik terhadap diri maupun terhadap orang-orang di sekitar. Ya, ini tadi penjabaran dari 5 kebutuhan dasar itu. Segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup. Itu berkaitan dengan konteks kebutuhan yang pertama tadi, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterima sangat penting dalam perkembangan karakter seorang anak agar ia bisa diterima. Ya. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara psikis maupun psikologis. Dia harus bebas, tidak boleh tertekan, tidak boleh ada hukuman. Kira-kira seperti itu. Yang berikut, kebutuhan akan kesenangan. Segala sesuatu yang diperlukan harus ada rasa bahagia di sana. Ya. Siswa kita membutuhkan kesenangan. Demikian juga kita guru. Yang berikut, kebutuhan akan kekuasaan berkaitan dengan harga diri anak murid atau peserta didik kita. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten, terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian atau hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal yang baik. Saya rasa ini kita sudah jalankan dari waktu ke waktu. Di evaluasi semester juga kita pernah mengalami hal ini. Yang berikut tentang motivasi diri. Motivasi diri manusia ada 2 jenis. Yang pertama intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini timbul atau dorongan dari dalam diri. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Gitu ada motivasi dari luar, siswa-siswi kita, peserta didik kita, dia mengharapkan ada penghargaan, ada imbalan yang bisa meningkatkan motivasi, yang bisa meningkatkan perilakunya. Kira-kira seperti ini.
Yang kedua, perilaku manusia. Ini berkaitan dengan perilaku manusia. Yang poin pertama itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Saya rasa ini sering kita alami, dan dari waktu ke waktu Bapak dan Ibu guru, kalau kita mencermati situasi yang terjadi, ini mungkin ya begitulah kondisi kita. Sering kita menghukum siswa, begitu dia datang terlambat, kau sini, langsung tempeleng. Kau sini, berlutut. Kau sini, hormat yang merah, dan lain-lain. Padahal kalau kita mau menentukan atau mau memperbaiki perilaku peserta didik kita bisa jalankan itu sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang dapat memperbaiki perilaku dari siswa-siswi kita. Yang berikut ada konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa. Ya, itu kegiatan kita guru. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan rusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini tugas kita. Kita bukan serta-merta selalu mempersalahkan murid, tetapi mari kita dorong mulai dari diri kita untuk memperbaiki murid, untuk meningkatkan perilaku murid ke arah yang lebih baik. Kita dorong untuk menerapkan hal ini. Ini butuh kolaborasi dari setiap stakeholder. Yang berikut saya akan jelaskan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Sejauh ini kira-kira kita berada di posisi yang mana? Apakah kita berada pada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Sebelum mengikuti kegiatan ini, posisi saya selalu ada pada posisi yang pertama dan kedua, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Begitu siswa terlambat masuk dalam kelas, kau harus berlutut, kau harus pungut sampah. Tentu ini akan menjadi akan mempengaruhi mental dari siswa. Coba kita berangkat dari posisi kontrol yang ketiga, teman, pemantau, manajer. Minimal kita bisa menjalankan mulai dari teman, pemantau. Syukur kalau kita masuk pada posisi manajer, itu lebih bagus. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini untuk lembaga kita ke depan. Ya, ini salah satu contoh kasus. Terus bagaimana penerapan posisi kontrol guru? Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ya. Yang berikut, kebiasaan kita guru sebagai penghukum, kita menyuruh siswa supaya dia hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, ini kebiasaan kita menjadi penghukum. Yang kedua, beberapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Selalu ini, dan sering kita alami dalam kegiatan atau proses pembelajaran kita. Sering kita menjadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, coba kita masuk pada posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi seperti ini. Kita buat pendekatan dengan siswa seolah-olah kita sebagai teman, supaya dia memiliki semangat tersendiri juga. Dan saya yakin kalau kita melakukan pendekatan ini, siswa itu akan berubah. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke kios, ke
terdekat dan jangan diulangi lagi. Ini posisi sebagai pemantau. Kita panggil anaknya, kita berikan arahan, mudah-mudahan saat upacara bendera kali berikut, kau jangan ulangi lagi perbuatan. Ya, atribut, gunakan atribut apel, gunakan sepatu, gunakan dasi topi. Ya, kita berada pada posisi pemantau. Yang berikut, ini yang terakhir. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini posisi kita sebagai manajer yang terakhir. Dan mudah-mudahan kita bisa jalankan semua masalah, semua yang kita dapat berkaitan dengan siswa kita ini pada posisi kontrol yang kelima tentang manajer. Ya, posisi kontrol yang saya sudah jelaskan tadi kira-kira seperti ini contoh kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu ini berada pada posisi kontrol yang mana? Sebagai teman. Oke. Yang berikut, saya tidak pernah benar melakukannya. Ini di posisi kontrol apa? Ya. Oke. Yang berikut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Memantau. Yang berikut, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Oke. Baik. Yang berikut, kamu tidak pernah mendapatkan nilai yang tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Ya. Ini sering saya rasa ini sering kita alami. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, keyakinan kelas. Sebenarnya ini diwajibkan dilakukan Bapak Ibu guru sebelum kita bersama dengan murid di dalam kelas. Ya. Keyakinan kelas dibuat untuk menjaga, menjalankan, dan bisa juga memperbaiki cara-cara atau perilaku-perilaku siswa kita yang tidak diinginkan. Maka perlulah keyakinan kelas ini. Ya, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Kita bisa menggali apa yang menjadi temuan siswa berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau yang dialami di dalam kelas. Kita gali, kita tanyakan ke anak-anak. Anak-anak, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas, kira-kira seperti apa yang kamu inginkan? Berupa pernyataan yang universal. Anggaplah yang mereka sampaikan itu kita tampung. Kita tampung bersama, kita catat di papan atau buat dalam bentuk kertas. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Setelah anak-anak menyampaikan menyampaikan argumentasinya terkait keyakinan kelas ini, maka sebagai guru, setelah itu kita akan merubah ke dalam pernyataan positif. Dan dari situ kita bisa melihat kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita jalankan selama proses pembelajaran. Apa yang sudah diyakinkan, apa yang sudah disepakati, maka itulah yang menjadi acuan kita dalam proses pembelajaran di kelas. Saya yakin kalau keyakinan kelas ini dibuat, siswa-siswi tidak akan pernah keluar dari apa yang sudah dibuat itu. Mari Bapak Ibu kita nanti coba sama-sama membuat keyakinan kelas ini supaya anak-anak kita bisa mengikuti arahan kita, bisa mengikuti proses pembelajaran sesuai yang kita harapkan di dalam kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Kadang kita mau mengatasi masalah anak, kita condong ke 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi itu sebagai penghubung. Padahal ada cara yang mau ditempuh. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar tidak menghasilkan murid, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya. Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan
keyakinan kelas. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Baik, ada siswa yang mengalami masalah, misalnya dia sering terlambat masuk kelas, maka kita panggil dia. Cara yang pertama menstabilkan identitas. Ya, Nana atau Nono, seringkali saya lihat engkau terlambat. Ada juga laporan dari piket bahwa engkau sering terlambat. Kira-kira apa yang terjadi denganmu? Kenapa ini mesti engkau alami setiap hari? Yang lain boleh masuk sekolah atau masuk kelas sesuai waktu, tapi engkau sering terlambat. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Nono, engkau sering terlambat. Kira-kira apa alasannya sering engkau terlambat? Pasti ada jawaban dari anak-anak. Saya sering terlambat, Pak. Pengaruh saya sering begadang malam. Saya sering main HP. Saya sering mete sampai jam 12 malam. Sehingga saya bangun kesiangan. Makanya saya sering terlambat. Itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Ini contoh kecil. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Keyakinan, tadi kita sudah buat tentang keyakinan kelas. Ya, begitu kita menanyakan kepada anak, kira-kira menurut Nono atau Nana, apa masih ingat keyakinan kelas yang kita sudah sepakati 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu? Apa? Kalau berkaitan dengan engkau yang sering terlambat ini, ya, pasti ada jawaban. Harus disiplin, karena disiplin itu berkaitan dengan waktu. Ada jawaban dari siswa. Terus, kalau yang engkau lakukan ini, engkau melanggar keyakinan kelas tentang apa? Pasti dia ingat. Keyakinan kelas yang sudah langgar, ya, tentang disiplin, Pak. Disiplin kelas, datang sekolah tepat waktu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Dalam ini mungkin penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini ada dalam standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa berbagi nanti, bisa menjalankan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya. Baik, terima kasih, saya kembali ke MC. Baik, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Yesus Nampur. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pemaparan materi yang begitu bagus, mudah dipahami, dan tentunya kita sama-sama sepakat untuk bisa menerapkan budaya positif dalam bimbing anak-anak, dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak pun yang menjadi output dari lembaga ini akan mengalami budaya positif sehingga berdampak bagi keluarganya maupun bagi lingkungan sekitar. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Donisius Nampur, CGT Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan. Sekarang kita masuk di sesi diskusi. Mungkin ada hal yang perlu kita tanyakan terkait dengan diseminasi budaya positif yang baru saja kita dengar. Ya, Pak Alphonsus Senek, saya persilakan, satu penanya. Baik, terima kasih ya Pak Lunis. Saya ingin bertanya, kira-kira ketika kita berhadapan
siswa yang bermasalah, mana yang lebih dulu kita terapkan? Apakah 5 posisi kontrol atau segitiga restitusi? Saya kembali. Terima kasih pada Pak Alfons atas pertanyaan. Saya langsung saja beri kesempatan kepada pemateri untuk menjawabnya. Baik. Kalau ada siswa yang bermasalah, mana yang diutamakan? Posisi kontrol atau segitiga restitusi? Baik, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5: menghukum, membuat merasa bersalah, teman, dan pemantau, yang terakhir tentang manajer. Ya. Berbagai permasalahan yang kita hadapi di sekolah setiap hari berkaitan dengan peserta didik, tentu yang diharapkan pertama sekali itu adalah kita melihat dulu, kita petakan dulu posisi kontrol kita itu ada di mana. Yang saya katakan tadi, coba kita minimal kita mulai pada posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Anggaplah diri kita sebagai teman supaya dari murid itu. Syukur kalau masuk pada posisi kontrol yang berikut berkaitan dengan manajer. Setelah itu baru kita masuk ke segitiga restitusi. Kita bisa menggali sedemikian mungkin permasalahan yang dialami anak pada segitiga restitusi. Ya, kira-kira seperti itu jawaban saya, Pak Pok. Ya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari peserta kegiatan kita pada siang hari. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita sudah sampai berada di ujung kegiatan kita. Dalam hal ini kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan oleh Bapak Donis Nambut sudah berakhir. Dan itu sekali lagi mari kita memberikan dukungan lewat tepuk tangan yang luar biasa kepada beliau. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata penutup sekaligus menutup kegiatan diseminasi ini secara resmi. Kepada Ibu, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Donis selaku calon guru penggerak Angkatan 11 yang sudah mendimensikan materi tentang budaya positif. Jujur saya secara pribadi sangat senang sekali dengan paparan materi di sini, di mana tadi dijelaskan 5 posisi kontrol guru. Jadi seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa mungkin selama ini kita berada di posisi yang pertama dan kedua, membuat hukum, terus membuat merasa bersalah pada siswa. Jadi dengan materi yang dipaparkan hari ini, saya menjadi merefleksi diri. Mungkin kedepannya Bapak dan Ibu guru yang ada di sini akan saya sarankan untuk menjadi seorang teman, menjadi seorang pemantau, dan menjadi seorang manajer. Maka dengan demikian saya percaya sekolah kita ke depannya mungkin jauh lebih baik. Tapi saya mengajak pemateri hari ini, calon guru penggerak Angkatan 11, mulailah dalam dirimu sebelum engkau berbagi dan berkolaborasi kepada teman-teman yang lain. Jadi saya minta Bapak dan Ibu guru yang ada di sini untuk kita mendukung, menerapkan budaya disiplin positif ini di sekolah kita. Maka di akhir kata saya atas nama kepala sekolah menutup kegiatan diseminasi disiplin positif dengan resmi.